warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu dalam video pembelajaran akuntansi pengantar. Video pembelajaran kali ini masih berisikan bahan kajian siklus akuntansi, tetapi kita sudah masuk ke dalam tahapan trial balance. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak tampilan materi trial balance sebagai berikut. Sudah tampil di layar kalian masing-masing materi siklus akuntansi trial balance. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti trial balance, saya selalu menyampaikan di awal perkuliahan bagaimana letak posisi kedudukan materi yang akan kita pelajari kali ini dengan materi sebelumnya dan juga dengan materi yang akan datang. Kita ketahui bersama bahwa trial balance merupakan salah satu tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar siklus akuntansi? Nah, sesuai dengan video-video pembelajaran yang sudah ada, siklus akuntansi merupakan salah satu cara pencatatan yang ada di dalam akuntansi. Kita ketahui bersama bahwa di dalam akuntansi tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan. Nah, dalam rangka menghasilkan informasi keuangan di dalam akuntansi, kita ketahui kita melakukan 3 kegiatan atau 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Nah, ketika kita melakukan pencatatan, selain menggunakan persamaan dasar akuntansi, kita juga bisa menggunakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi di dalamnya terdapat beberapa tahapan, dimulai dari analisis transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, pemostingan catatan jurnal ke dalam ledger, dan yang akan kita pelajari kali ini yaitu trial balance. Nah, jadi letak trial balance adalah tahapan di dalam siklus akuntansi sesudah posting ke dalam ledger dalam rangka untuk menghasilkan informasi keuangan. Nah, selanjutnya trial balance kalau di buku-buku bahasa Indonesia diartikan dengan neraca saldo. Apa sih yang dimaksud dengan trial balance atau neraca saldo? Trial balance atau neraca saldo adalah daftar yang berisikan akun atau nama akun beserta saldo akun tersebut. Nah, ya, di sini ada di materi ini sudah tampil trial balance, list of account and their balance at a given time. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek kesamaan saldo akun yang ada di debit dan juga yang ada di kredit setelah diposting ke dalam ledger. Nah, trial balance di dalamnya terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah komponen identitas. Identitas itu kalau kita lihat di bentuk trial balance itu ada yang di atas itu ya, semacam header itu identitas yang berisikan nama perusahaan, terus trial balance itu sendiri dan juga periode waktunya. Nah, komponen yang kedua adalah account number. Account number ini atau nomor akun, nanti kita isikan nomor-nomor akun apa saja yang ada di dalam ledger kita. Kolom berikutnya adalah account title atau nama akun. Nah, ini juga berisikan seluruh nama akun yang ada di dalam ledger atau buku besar perusahaan. Nah, kolom yang berikutnya adalah kolom debit dan juga kredit. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya kita lihat di situ ada prosedur dalam menyusun trial balance. Yang pertama setelah kita buat bentuknya yang ada identitas, account number, account title, kolom debit dan kredit. Yang pertama kita menuliskan nama akun beserta saldonya, ya. Jadi kita rekap satu persatu account-account yang ada di dalam ledger ke dalam trial balance, dimulai dari account number-nya, account title-nya, beserta saldonya. Saldonya ketika di ledger ada di debit, maka kita tulisnya di debit, jangan dipindah atau jangan ditambah atau jangan berimprovisasi yang lain-lain gitu ya. Jadi kita tulis apa adanya yang ada di ledger, kita rekap di dalam trial balance. Nah, selanjutnya setelah kita membuat daftar masing-masing akun beserta saldonya, selanjutnya adalah yang kedua kita membuat perhitungan
total baik kolom debit dan juga kolom kredit. Dan kita di situ setelah kita mentotal kolom debit dan kredit, kita bisa membuktikan bahwa akun-akun sudah sesuai dengan saldo dan posisinya masing-masing dan menghasilkan posisi jumlah akun yang di debit sama dengan jumlah akun yang di kredit. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyusun trial balance, mari sama-sama kita simak slide yang berikut ini. Slide yang ada di sebelah kiri layar kalian itu adalah ledger yang sudah kita peroleh dari perusahaan SoftByte ya. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pengisian ledger buku atau buku besar SoftByte untuk bulan September ya. Dalam ledger atau buku besar yang dimiliki SoftByte, di situ kemarin kita juga sudah pelajari sama-sama bahwa setelah memposting jurnal ke dalam ledger, ternyata kita masih belum mengetahui saldo untuk masing-masing akun. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus menghitung saldo di setiap akun yang ada di ledger. Nah, di sini sebelum kita masuk ke trial balance, Bu Dini akan mengajarkan bagaimana cara menghitung saldo untuk masing-masing akun yang ada di ledger. Ya, di layar sebelah kiri kalian, di situ adalah ledger yang apa adanya yang sudah kita buat ketika di pertemuan sebelumnya. Nah, di sebelah kanan adalah ledger yang sudah dihitung saldonya untuk setiap akun. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan caranya ya. Kita mulai dari account yang pertama, account cash ya. Di sebelah kanan sini ya, Bu Dini akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung saldo untuk account cash. Yang pertama kita jumlahkan dulu kolom yang ada di debit ini ya. Mulai dari 15.000, 1.200, 1.500, 6.000, totalnya adalah 18.300. Sebagaimana kursor yang Bu Dini tunjuk di layar ya. Total dari kolom debit adalah 18.300. Selanjutnya kita buat total kolom kreditnya. 7.000 ditambah 1.700, ditambah 250, ditambah 1.300, totalnya adalah 10.250. Kita sudah mengetahui total kolom debit dan juga total kolom kredit. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung saldonya. Saldonya adalah selisih dari kedua kolom tersebut. Selisih dari 18.300 dengan 10.250 adalah 8.050. Nah, ini selisihnya yang Bu Dini berikan warna merah ya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan saldo ya, saldo bahasa Inggrisnya balance ya. Balance di sini artinya bukan seimbang di dalam akuntansi tetapi saldo. Trial balance kan neraca saldo gitu ya. Saldo atau balance untuk account cash adalah 8.050 dan ini posisinya di debit. Kenapa posisinya di debit? Karena memang total account-nya tadi memang posisinya lebih banyak di debit. Di debit kan tadi 18.300. Di kreditnya 10.250. Jadi saldo adalah 8.050 dan posisinya di debit. Nah, takutnya nanti kalian mikirnya, oh saldonya di kredit aja supaya seimbang gitu. Jadi nanti kolom debit sama kolom kredit seimbang. Enggak, kita tidak mencari keseimbangan di sini. Ketika kita membuat ledger, yang kita cari bukan keseimbangan, yang kita cari adalah saldonya, gitu ya. Jadi memang posisinya untuk account cash lebih banyak di debit daripada di kredit, maka saldonya di debit. Kita lihat coba account equipment, misalkan ya, account equipment di sini karena tidak ada mutasi yang banyak, hanya satu kali transaksi, satu kali posting, kita sudah bisa langsung menghitung. Balance atau saldo untuk account equipment adalah 7.000 dan posisinya di debit. Tetap di debit. Bukan posisinya di kredit aja supaya seimbang. Enggak. Bu Deni sampaikan sekali lagi bahwa untuk menghitung saldo account yang ada di ledger, yang kita cari adalah saldo, bukan keseimbangan. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk account supply, di sini saldonya 1.600, ini mudah ya, karena hanya satu kali posting. Account share capital, saldonya 15.000, account advertising expense, account utilities expense, dividen, rent expense, gitu ya, itu mudah. Nah, sekarang kalau service revenue, di sini ada 2 kali posting, tapi kan dua-duanya di kolom yang sama, jadi nggak ada masalah. Saldonya 2.700 dan posisinya ada di kredit.
gitu ya. Nah, kalau yang mutasinya agak banyak tadi cash, sama di sini contohnya account payable, di mana kita harus menghitung saldo kolom debitnya berapa, saldo kolom kreditnya berapa, lalu kita cari selisihnya dan kita tentukan saldonya di debit atau di kredit, gitu ya. Nah, setelah kita menghitung seluruh saldo untuk setiap account yang ada di ledger, ya, sebagaimana tadi ini sudah kita kerjakan, kita ketahui bahwa saldo itu yang Bu Dini berikan warna merah, kita selanjutnya bisa memberikan account number. Account number di sini Bu Dini berikan yang warna biru. Ya, Bu Dini berikan yang warna biru dengan catatan untuk aset kita berikan account number kepala 1, liabilities 2, equity 3, revenue 4, expense 5, ya. Sehingga di sini Bu Dini memberikan nomor itu. Jadi nggak bisa equipment nanti Bu Dini mau kasih 211 gitu, nggak bisa. Karena 2 miliknya liability. Atau equipment mau Bu Dini kasih 555 gitu, nggak bisa juga karena 5 untuk golongan expense, gitu ya. Kepalanya harus sesuai. Aset 1, liability 2, equity 3, revenue 4, expense 5. Ya. Selanjutnya, kita sudah bisa mempersiapkan trial balance untuk perusahaan Softbyte. Ya. Di sini kita buat identitasnya yang berwarna merah, kolom account number, kolom account title, kolom debit, dan juga kolom kredit. Selanjutnya, kita tinggal merekap saja. Merekap masing-masing saldo setiap account-nya. Yang pertama cash, kita tulis di sini cash, ya, 8.050 di debit. Karena memang saldonya ada di debit. Jangan kita berimprovisasi menambahkan jumlahnya atau memindahkan posisinya. Jadi di sini kita hanya tinggal merekap. Jadi trial balance ada di buku Bahasa Indonesia yang menyebutkan trial balance merupakan pengiktisaran. Bisa, nggak masalah. Peringkasan saldo, benar juga. Peresuman saldo, nggak masalah. Mengsummarize saldo, nggak masalah. Ringkasan, silahkan. Ya, yang penting kita di sini melakukan rekap masing-masing saldo yang dimiliki account perusahaan Softbyte. Cash, account receivable, supply, equipment, terus semua di sini ada 16. Ya, kalau nggak salah ada 16. Ada berapa ini? Ada 12, ada 12. Kita posting sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan di sini kita hitung jumlah kolom debit dan juga jumlah kolom kredit pada trial balance sudah menunjukkan saldo yang seimbang, saldo yang sama. Ya. Nah, berarti ketika sudah kita menyusun trial balance dengan menyajikan account number, account title, beserta saldo masing-masing akun, dan juga sudah terbukti memiliki saldo account yang sama, dari sini kita sudah memiliki bahan untuk menyusun laporan keuangan. Kenapa sudah bisa memiliki bahan untuk menyusun laporan keuangan? Karena kita sudah bisa mengetahui saldo masing-masing akun. Ya, coba kalian lihat di layar sebelah kiri kalian, di situ ada trial balance yang disajikan secara vertikal dari atas ke bawah, dan di sebelah kanan itu ada persamaan dasar akuntansi yang dulu banget kita pelajari. Ya, di situ kalian bisa cermati bahwa informasi yang ada di dalam trial balance sama dengan informasi yang dihasilkan dalam persamaan dasar akuntansi. Account-nya sama, jumlahnya juga sama. Nah, disinilah yang Bu Dini mau menunjukkan pencatatan akuntansi, baik dengan persamaan dasar akuntansi maupun dengan siklus akuntansi, akan menghasilkan laporan keuangan yang sama. Hanya saja tahapan pencatatannya yang berbeda. Sehingga ya kalau persamaan dasar akuntansi berbuat di breakdown ke dalam kolom-kolom ke sebelah kanan, kalau di siklus akuntansi trial balance itu menyajikan secara vertikal dari atas ke bawah, sama, nggak ada masalah. Debit kredit ini kan bukan untuk menunjukkan laba, Bu Dini sampaikan lagi ya. Debit kredit ini kan hanya variabel peubah. Laba bukan debit kurang kredit, tetapi pendapatan kurang beban, kan gitu kan? Bukan debit kurang kredit. Begitu juga surplus, defisit, nggak ada debit kurang kredit.
debit adalah sisi kiri, kredit adalah sisi kanan. Ya, ini hanya variabel peubah. Selanjutnya, ketika kita menyusun laporan keuangan, data kita di siklus akuntansi adalah trial balance. Laporan keuangan yang kita buat pertama tetap sama, yaitu urutannya adalah income statement. Dalam membuat income statement, yang kita masukkan adalah account-account yang menunjukkan kegiatan operasional, yaitu account revenue dan juga account expense. Ya, di sini sudah Bu Dini blok ini yang warna kuning, itu adalah account kegiatan operasional. Sehingga Bu Dini bisa menyajikan laporan laba rugi atau income statement seperti yang ada di layar sebelah kanan. Dan diketahui bahwa net income untuk Softbyte sama sebesar 2.750. Sama besarnya ketika kita menggunakan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Laporan keuangan berikutnya setelah income statement yang kita buat adalah retained earning. Kenapa retained earning? Karena Softbyte bentuknya adalah corporation kemarin kan. Nah, di sini kita buat retained earning-nya tetap sama. Aturan main untuk retained earning statement-nya sama. Sehingga kita tahu karena retained earning awalnya 0, net income-nya ada 2.750, ada pembagian dividen, kita ketahui retained earning akhirnya adalah sebesar 1.450. Nah, langkah selanjutnya, laporan yang kita buat adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisikan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari akun aset, liability, dan juga equity. Nah, di sini kita tinggal memindahkan mana yang aset, mana yang liability, dan mana yang equity ya. Sudah Bu Dini blok warna agak apa itu ya, agak-agak hijau muda itu ya. Itu adalah akun-akun aset. Nah, untuk retained earning yang kita ambil adalah retained earning dari laporan sebelumnya. Nah, di sini ya Bu Dini sampaikan bahwa sekali lagi ternyata tidak ada perbedaan pencatatan dengan persamaan dasar akuntansi dan juga dengan siklus akuntansi. Sehingga kita bisa ketahui di dalam siklus akuntansi, setelah kita melakukan analisis transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, pemostingan ke dalam ledger, ringkasan saldo ke dalam trial balance, kita sudah bisa menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang Bu Dini punya latihan untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan latihan ini dengan cara menuliskan jawaban pada menu komentar di bawah video pembelajaran ini. Ya, pertanyaannya sebagaimana yang tertera di layar. Jadi Bu Dini bedakan ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Soalnya berbeda-beda, tetapi kalian Bu Dini harap juga bisa mencermati seluruh soal untuk kelas-kelas yang lain. Ya, di sini Bu Dini sajikan ada transaksi, 10 transaksi yang dimiliki oleh Pioneer Advertising Agency. Transaksi ini sudah pernah kalian kerjakan ketika di video pembelajaran pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jadi sebetulnya kalian tidak perlu mengerjakan dari awal, karena kalian sudah membuat pencatatan transaksi ke dalam jurnal atas ke-10 transaksi ini. Nah, tapi waktu itu kan kalian belum posting ke dalam ledger, ya. Nah, silahkan kalian lakukan tahapan selanjutnya, sehingga yang Bu Dini minta adalah untuk kelas A dan kelas B, dari ke-10 transaksi ini, tolong kalian tuliskan saldo untuk account aset dan juga account liability. Berapa jumlah saldonya masing-masing. Untuk mengetahui hal tersebut kan kalian harus memposting jurnal yang sudah kalian buat ke dalam ledger, menghitung saldonya dan membuat trial balance-nya kan tentu kan. Nah, untuk kelas A dan kelas B, tolong kalian tuliskan jawaban kalian, berapakah saldo untuk masing-masing account aset dan juga account liability. Dengan cara menuliskan seperti biasa, kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore jawabannya. Gitu ya. Nah, untuk kelas E, kalian tolong menghitung saldo untuk account equity, account revenue, dan juga account expense. Format jawabannya juga sama, masih kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore jawaban. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada
service revenue, jadi kelas E nanti kelas E underscore nama underscore NIM underscore service revenue berapa saldonya dan posisinya ada di debit atau di kredit ya. Itu untuk kelas A, kelas B dan juga kelas E ya. Kalian tolong merekap saldo-saldo yang ada di transaksi Pioneer Advertising Agency. Nah, untuk kelas C dan juga kelas D ya, bukan berarti kelas C dan kelas D nggak boleh mengerjakan tadi latihan tadi, itu silahkan ya. Tapi kelas C dan kelas D di sini Bu Dini minta kalian tolong menuliskan komentar kalian atas pertanyaan yang Bu Dini ajukan ya. Jadi pertanyaannya adalah perusahaan Softbyte ketika dicatat menggunakan persamaan dasar akuntansi dan dicatat menggunakan tahapan siklus akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang sama. Setelah siklus akuntansi sampai pada tahapan trial balance, perusahaan, yaitu Softbyte di sini ya, sudah mengetahui saldo masing-masing akun, sehingga perusahaan sudah dapat menyusun laporan keuangan. Nah, pertanyaannya yang Bu Dini ajukan adalah, mengapa siklus akuntansi masih memiliki tahapan berikutnya di dalam bukunya Kieso ini ya, di sebelah kiri itu kan, setelah yang ada di nomor 4, prepare a trial balance, kenapa masih ada tahapan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya? Ya. Jadi pertanyaannya mengapa siklus akuntansi masih memiliki tahapan berikutnya yaitu journalize and post adjusting entries. Nah, silakan mahasiswa kelas C dan kelas D mengeksplor dan melatih kreativitas kalian terhadap pertanyaan tersebut, dan nanti tolong kalian tulis jawaban kalian pada menu komen di bawah video pembelajaran ini dengan format seperti biasa, kelas underscore nama underscore NIM underscore jawaban ya. Demikian yang bisa Bu Dini sampaikan terkait materi trial balance. Ya, silahkan jika penyampaian apa materi yang Bu Dini sampaikan ini terlalu cepat, silahkan kalian bisa merewind atau menonton video ini secara perlahan-lahan, dan tolong kelas A, B, C, D, dan juga kelas E, tolong kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi diajukan di slide materi trial balance. Demikian yang bisa Bu Dini sampaikan terkait materi trial balance. Terima kasih. Sekali lagi, Bu Dini berpesan, silahkan kalian menonton video ini secara baik dan juga bijak, ditonton dari awal sampai dengan akhir. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.